Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda Sri Mulyati SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Corporate Governance. Perkenalkan, saya Rizka Yuskasari dengan NIM 0311122015. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai Good Corporate Governance atau GCG di BUMN dengan studi kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI. Materi pertama yaitu mengenai program kemitraan dan bina lingkungan BUMN. Program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL merupakan wujud tanggung jawab sosial BUMN terhadap publik. Dalam hal ini, masyarakat sekitar tempat BUMN tersebut berdomisili. Keberhasilan program PKBL tersebut sangat membantu bangkitnya perekonomian nasional akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada saat ini, hampir semua BUMN telah memiliki unit PKBL atau Community Development Center. Kemudian bentuk program dari kemitraan dapat berupa pertama yaitu pemberian pinjaman untuk modal kerja dan atau pemberian aset tetap produktif, kemudian pinjaman khusus bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi atau UKMK yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UKMK binaan. Kemudian program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas atau capacity building UKMK binaan dalam bentuk bantuan pendidikan atau pelatihan, magang, dan promosi, dan peningkatan kapasitas diberikan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia atau SDM, dan teknologi. Dana peningkatan kapasitas bisa bersifat hibah dan hanya dapat diberikan kepada atau kepentingan UKMK binaan. Nah, kendala dari PKBL ini diantaranya yaitu pertama, penerimaan dana program kemitraan sebagian tidak tepat sasaran, yaitu sudah tidak termasuk kategori pengusaha kecil dan sudah bankable atau mendapat pinjaman dari pihak perbankan atau telah mendapatkan dana program kemitraan dari BUMN lain. Yang kedua yaitu tingkat kemacetan kredit atau dana bergulir yang diberikan kepada usaha kecil koperasi atau UKK masih cukup tinggi. Ketiga, penggunaan dana sebagian tidak digunakan untuk mengembangkan usaha, tetapi untuk keperluan konsumtif seperti beli mobil, rumah, dan lain-lain. Yang keempat, masih ada anggapan dari pihak penerima dana mitra binaan bahwa dana bergulir tersebut merupakan hibah sehingga tidak perlu dikembalikan. Selanjutnya, materi mengenai uji kepatuhan dan kelayakan direksi BUMN. Yang pertama yaitu pengertian uji kepatuhan dan kelayakan. Uji kepatuhan dan kelayakan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan Kementerian BUMN dalam rangka rekrutmen calon direksi BUMN. Perlu diingat, proses uji kepatuhan dan kelayakan bukan tujuan akhir, namun hanya alat untuk mendapatkan calon direksi sesuai kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya intervensi pihak lain yang memiliki kepentingan terselubung, baik dari partai politik maupun pemegang kekuasaan, yang mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak netral. Kemudian, rekrutmen direksi menurut Undang-Undang BUMN. Ketentuan tentang rekrutmen direksi BUMN telah diatur pasal 16 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu yang pertama, anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan persero. Kedua, yaitu pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatuhan. Selanjutnya yaitu calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatuhan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi. Kemudian materi mengenai pengelolaan aset tetap BUMN. Pengertian dari aset tetap BUMN. Sesuai Peraturan Menteri BUMN nomor
02 MBU 2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang tata cara penghapus bukuan dan pemindahan aset tetap BUMN. Yang dimaksud dengan aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi BUMN, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian, prinsip GCG dalam pengelolaan aset BUMN. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan aset BUMN adalah sebagai berikut. Pertama, aset BUMN perlu dikelola secara transparan. Kemudian, pengelolaan aset BUMN harus dapat memenuhi prinsip akuntabilitas atau accountability. Kemudian, pengelolaan aset BUMN harus dapat memenuhi prinsip pertanggungjawaban atau responsibility, dan pengelolaan aset BUMN harus memiliki kewajaran atau fairness. Kemudian materi mengenai pengelolaan teknologi informasi di BUMN. Sebenarnya seberapa pentingnya teknologi informasi? Peranan teknologi informasi atau TI menjadi sangat penting untuk kapasitas BUMN dalam berkontribusi bagi penciptaan nilai tambah dan layanan yang unggul atau service excellent, sehingga aktivitas meningkatkan operasional BUMN menjadi lebih optimal, efektif, dan efisien. Kemudian, pengukuran terhadap penerapan GCG di BUMN. BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk yang pertama yaitu penilaian atau assessment, yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 tahun. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi atau review, yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf A atau 1, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, pengukuran oleh internal atau self-assessment GCG. Pengukuran atau evaluasi secara internal pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan atau self-assessment, yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan atau asistensi oleh penilai independen atau menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator atau parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN. Kemudian, materi mengenai penilaian BUMN bersih. Tujuan dari penilaian BUMN bersih diantaranya yaitu yang pertama, menilai komitmen direksi dan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawasan dalam meningkatkan penerapan GCG, baik secara administratif maupun substansif, demi menciptakan BUMN yang bersih dan bebas gratifikasi, kecurangan atau fraud, dan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yaitu menilai komitmen direksi dan Dewan Direksi Komisaris atau Dewan Pengawasan untuk tidak melakukan penyimpangan atau kecurangan termasuk korupsi, suap, dan gratifikasi. Pengukuran terhadap penerapan GCG di BUMN berdasarkan Surat Edaran Kementerian BUMN nomor SE05 garis miring MBU garis miring 2013 terhadap roadmap menuju BUMN bersih, Kementerian BUMN mengharapkan agar dalam menjalankan aktivitas bisnis BUMN memiliki komitmen yang kuat terhadap integritas, kejujuran, dan anti korupsi. Kemudian, pengadaan barang dan jasa di BUMN dan regulasinya. Kemudian, pengadaan regulasi pengadaan barang dan jasa di BUMN. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri BUMN nomor 15 garis miring MBU garis miring 2012 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN, antara lain diatur yang pertama yaitu pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip diantaranya yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, dan akuntabel. Kemudian yang kedua yaitu pengguna barang dan jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Yang ketiga yaitu dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, pengguna barang dan jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terakhir yaitu penggunaan barang dan jasa mengutamakan sinergi antara BUMN, alat usaha BUMN, dan atau perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian.
Kemudian, materi terakhir yaitu implementasi pengadaan barang jasa BUMN. Dalam rangka implementasi pengadaan barang dan jasa, BUMN dapat menyusun pedoman atau prosedur pengadaan barang jasa dengan mengacu ketentuan yang telah diatur pada peraturan menteri tersebut atau peraturan menteri yang sedang menjabat. Masalah pengadaan barang dan jasa memang sangat rawan dari penyimpangan atau kecurangan, apalagi apabila terdapat kolusi atau collusion secara internal antar karyawan atau antara karyawan dengan pihak ketiga atau eksternal. Manajemen BUMN harus hati-hati terkait pengadaan barang dan jasa agar terhindar dari kasus-kasus yang berimplikasi terhadap permasalahan hukum di kemudian hari. Selanjutnya yaitu mengenai studi kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI. PT PPI atau Perusahaan Perdagangan Indonesia adalah perusahaan anggota holding Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Pangan ID Food di bawah PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero. Perusahaan perdagangan dan logistik tersebut berperan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka merealisasikan kedaulatan pangan melalui kegiatan rantai pasok dari hulu ke hilir yang lebih efisien. Kemudian, Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan ex-Menteri Perdagangan atau Mendak periode 2015 sampai 2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan atau Kemendak periode 2015 sampai 2023. Selain itu, Kejagung juga mengungkapkan keterlibatan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero atau PPI periode 2015 sampai 2016 Charles Sitorus, di mana menurut Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Japidus Kejagung Abdul Kohar di Kejagung Jakarta Selatan, PT PPI mendapatkan fee atau upah dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar 105.000 per kilogram. Maaf, Rp105 per kilogram. Kemudian, Kapus Penkum Kejagung Hardy Sregar menyebut ada 4 saksi yang diperiksa pada 2 Desember 2 Desember 2024. Mereka diperiksa untuk mantan Menteri Perdagangan Thomas atau Tom Trikasih Lembong terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2016. Keempat saksi yang diperiksa yaitu BAM selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI Persero tahun 2016 sampai 2019. Kemudian FKZ selaku Kepala Divisi Pengadaan Pangan Pokok Direktorat Pengadaan Bulog tahun 2016 sampai 2018, lalu IHF selaku karyawan BUMN Bulog, dan LJT selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Kepabeanan dan Cukai 1. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara yang dimaksud, di mana sebelumnya Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 29 Oktober 2024 terkait kasus dugaan korupsi importasi gula yang diduga dilakukan disebut merugikan negara hingga mencapai 400 miliar rupiah. Sampai saat ini, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai Good Corporate Governance atau GCG di BUMN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.